Ya Allah, kenapa saya minta jodoh yang datang anjing betina? Akhirnya dibawa ke dokter, kata dokter disuruh ke rumah sakit, barulah akhirnya ketahuan takdir. Ternyata gara-gara gigitan anjing itulah dia bertemu dengan calon istrinya, yaitu sesama pasien, hadirin. Nah, jadi jangan suudzon kepada takdir yang berkelak-kelok itu gitu ya. Begitu ya Pak Anies ya. Jangan-jangan Pak ini Pak yang ditangkap-tangkap KPK juga doa ibu. Iya Pak, saya suka mikir gitu. Iya, kan ibunya mendoakan punya anak soleh. Sedangkan waktu jadi pejabat dia susah solehnya. Maka ditangkap KPK. Makanya seharusnya para ibu yang anaknya ditangkap itu bersyukur. Tuh kan nggak jelas gini. Ini ilmu tauhid hadirin. Wah, ini sangat mencerahkan. Harusnya Bapak tetap Menteri Pendidikan campur gubernur. Nah, seperti menutup Alexis ya. Saya ingat demo itu demi demo sudah dari dulu. Bahkan ada yang demo pingsan karena terlalu keras berteriak, dia kekurangan oksigen. Alexis tetap jumeneng, dia yang teler ya. Nah, kita punya standar yang Allah sukai. Makanya dia ngomong jelek, kita ngomong baik aja. Dia melotot, kedip, dia nyebut monyet, hei monyet kamu, bukan manusia. Sembuh tuh penyakit. Saya juga udah nyobain Pak Anies dihina, udah tahu kan zaman saya dibully dulu. Ini saya tidak ngungkit-ngungkit masa lalu hadirin. Tapi apa salah saya coba Pak Anies ya gak? Sah menurut agama, sah menurut negara. 7 tahun dibully itu Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Pinter nggak ada gunanya, gelar tinggi nggak ada gunanya kalau dia zolim. Karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya namanya zolim. Merokok, maaf ya Pak, menurut saya itu ke paru-paru zolim, ke paru-paru orang zolim. Merokok yang baik itu dikunyah, mungkin asal nggak ada asapnya. Kalaupun mau pakai merokok, dibungkus kepalanya pakai kantong semen, jadi utuh bagi dirimu seorang. Bagaimana Pak menurut yang terluka? Sudahlah, tidak boleh ngomongin orang. Apa kabar Pak Anies? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah, terima kasih banyak kemarin Mas Andi kesini. Alhamdulillah. Dan terima kasih undangannya. Alhamdulillah. Jadi Pak Anies usia berapa sekarang? Di bawah 50 tahun gitu. Saya lahir tahun 69. 69. Oh, alhamdulillah. Masih Pak? Saya 40-an. 40-an. Saya lahir tahun 62 Januari, udah 56 sekarang. Jadi adik-adik ini ya harus sabar. Kita itu kalau jumlah ukuran umur nggak bisa ngelawan. Nggak bisa Pak. Makanya, mau besok pun tetap kalah, mau tahun depan pun kalah. Makanya itu pertanyaan pertama Pak. Alhamdulillah. Jadi Pak Anies, kami menyikapi episode takdir ini dari segi ketauhidan ya. Betapa seperti di dalam surat Ali Imran 26, tu'til mulka man tasya, Allah lah yang menetapkan begitu. Walaupun terpikir tidak dulu jadi gubernur sebelumnya Pak? Dulu? Ya. Sama sekali tidak pernah sama terpikir. Sekali tidak terpikir sama ya sekali. Ini menjelang pilkada masih terpikir atau enggak juga waktu itu? Kalau sekarang itu saya bisa bilang begini, memang menonton itu lebih enak daripada menjalani. Oh gitu ya. Kalau sekarang kan kita lihat itu. Iya Pak. Kalau dulu kan menjalani. Saya tidak pernah membayangkan. Bahkan ketika awal-awal, ini awal saya cerita. Silakan, ya. bebas. Jadi awal 2016 saya masih bertugas di kementerian. Suatu ketika kami rapat pimpinan dengan para eselon 1. Saat itu di Jakarta lagi ramai. Karena waktu itu Pak Ridwan Kamil datang ke Jakarta. Bertemu dengan Pak Basuki. Kemudian waktu itu Jakarta lagi cari siapa calon gubernur. Dan dibicarakan 2 nama. Pak Ridwan Kamil dan Ibu Risma
dari Surabaya. Bapak waktu itu masih menteri waktu itu? Saya menteri. Nah, saya rapat di kementerian. Selesai rapat kita makan, duduk, kan biasa ngobrol nih. Terus yang diobrolin, siapa nih calon gubernur Jakarta? Terus saya waktu itu bilang, ini siapapun calonnya, kompetisinya pasti ketat. Siapapun orangnya, nanti pasti lecet-lecet. Saya nggak membayangkan bahwa yang lecet Bapak. Makanya hati-hati dengan kata-kata gitu ya, kira-kira. Itu jadi kayak seperti doa tuh. Jadi ketika kemudian saya dicukupkan tugas di kementerian, saya pun masih nggak pernah membayangkan. Saya ke Bandung waktu itu, Kak. Saya ke Bandung cari peralatan untuk ke pelosok gitu dengan teman-teman Wanadri waktu itu. Karena kami akan mendatangi anak-anak kita yang bertugas di pelosok. Kita ada anak-anak pengajar muda itu yang tugas di pelosok tanah air. Saya sudah berencana akan keliling saja. Jadi tidak pernah membayangkan. Bahkan ada satu lagi, kalau boleh cerita nih. Boleh, Boleh ya? Ini dongeng nih, boleh kan ya? Boleh. Tapi ini ada Allah itu bekerja dengan cara yang misterius. Tanggal 23 September 2016 itu adalah tanggal pendaftaran pilkada. Tanggal 20 September saya dijadwalkan, tanggal 23 itu, tanggal yang sama, saya dijadwalkan berada di New York untuk bicara mengenai dialog global tentang pendidikan. Kebetulan saya dapat tugas keynote di sana. Nah, ketika saya selesai jadi menteri, saya lapor ke mereka bahwa saya sudah tidak lagi menjadi menteri, undangannya dari Januari, ini September, Juli saya sampaikan saya tidak lagi, lalu mereka mengatakan tidak, undangannya tetap untuk Anda dan Anda tetap diundang untuk bicara. Jadi saya dan istri mengurus visa, mengurus paspor, siap untuk berangkat ke Amerika, karena buat kami mumpung nganggur nih, kan nganggur, udah selesai pekerjaan, kesempatan untuk datang ke kampus dulu kami kuliah. Itu 23 September. Sesudah Idul Adha, kira-kira sekitar tanggal 15-an, saya sakit, kena nyamuk demam berdarah. Dan karena nyamuk demam berdarah, saya dirawat di rumah sakit, dan dokternya mengatakan kalau bisa demam berdarah begini, dengue dianjurkan tidak bepergian jauh. Kalau tidak kena nyamuk, saya berada di Jakarta. Tapi kena nyamuk saya jadi, kalau tidak kena nyamuk Bapak di New York. Di New York. Ya. Kalau karena kena nyamuk saya di Jakarta. Konsentrasinya Masya Allah ini. Jadi kalau waktu itu saya tidak sakit, Pak, saya lagi nggak di Jakarta dan saya nggak ikut proses itu semua. Jadi kalau tadi ditanya apakah pernah menduga, tidak, merencanakan, tidak. Tapi saya waktu itu sampaikan ketika saya dipanggil pertama kali, saya sampaikan begini, saya akan konsultasi pada ibu dan keluarga. Kalau ibu meridhoi, saya akan jalan. Bila ibu mengatakan tidak, maka saya tidak akan kerjakan. Lalu saya bicara dengan ibu, dan ibu waktu itu mengatakan, Anies, bila ini memang panggilan tanggung jawab umat, jalani. Tapi kalau itu kepinginan Anies, jangan dijalani. Jadi karena itu, bismillah, saya jalankan itu. Masya Allah, dipotong dulu segitu ya. Jadi sekarang kita tahu bahwa beliau itu jadi gubernur syariatnya oleh nyamuk, benar? Kepada yang digigit nyamuk jangan suudon ya. Siapa tahu ini persis seperti yang nyari jodoh. Pak Anies, ada yang doa, ya Allah saya ingin punya jodoh. Lalu keluar rumah langsung ada yang melirik kepada dia. Tanpa rasa malu mendekat dan menggigit betisnya. Ya Allah, kenapa saya minta jodoh yang datang anjing betina? Akhirnya dibawa ke dokter. Kata dokter disuruh ke rumah sakit. Barulah akhirnya ketahuan takdir. Ternyata gara-gara gigitan anjing itulah dia bertemu dengan calon istrinya, yaitu sesama pasien, hadirin. Nah, jadi jangan suudzon kepada takdir yang berkelak-kelok itu gitu ya. Begitu ya Pak Anies ya. Ini penting hadirin, seperti ini kita kan tidak dalam bahasan politik, ini kajian tauhid. Itu nyamuk ciptaan Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard.
nyamuk itu bertasbih. Dan nyamuk tidak menggigit kecuali yang ditetapkan Allah harus digigit nyamuk. Dan orang tidak akan pernah keluar dari apa yang Allah gariskan. Oleh karena itulah baca hikmah ini akan membuat jauh lebih indah perjalanan hidup dibanding hanya membaca keinginan. Sepakat begitu Pak? Nah, selanjutnya kenapa minta doa orang tua Pak? Ibu, doa ibu. Kenapa enggak doa bapak gitu? Kalau itu teknis saja. Abah Allah yarham sudah wafat. Oh, Masya Jadi, Allah. kalau maaf, Abah masih ayah, saya panggilnya Abah. Jadi Abah, kalau Abah masih ada, pasti saya akan tanya pada ibu dan ayah. Dan itu adalah sesuatu yang saya kerjakan dalam semua urusan. Saya percaya sekali ibu adalah pembuka jalan kita. Doa ibu itu memudahkan semua urusan. Dan menurut saya kunci yang sering terlewatkan dari apa yang kita jalani selama ini adalah bagaimana kita menempatkan ibu kita. Rasulullah menyebut 3 kali ketika ditanya. Dan menurut saya kita semua, saya selalu dalam hal-hal yang mendasar itu akan selalu konsultasi bicara dengan ibu. Masya Allah. Ini ilmu tambahan bagi kita untuk mengevaluasi bagaimana karunia Allah yang sangat besar yang ada tuh ya. Untuk betul-betul kita sempurnakanlah. Mungkin banyak hal yang harusnya menjadi celaka tidak jadi, berkah dari ibu mendoakan keselamatan. Jangan-jangan Pak, ini Pak yang ditangkap-tangkap KPK juga doa ibu. Iya Pak, saya suka mikir gitu. Iya, kan ibunya mendoakan punya anak soleh. Sedangkan waktu jadi pejabat, dia susah solehnya. Maka ditangkap KPK, makanya seharusnya para ibu yang anaknya ditangkap itu bersyukur. Tuh kan, nggak jelas gini, ini ilmu tauhid hadirin. Selanjutnya. Tapi pernah ini ngobrol soal korupsi. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu, udah lama ini kira-kira 2013 mungkin. Waktu itu 2013 ada peringatan Hari Ibu. Kita kan biasanya kalau peringatan Hari Ibu ngucapin selamat pada ibu. Saya waktu itu menganjurkan agar ibu-ibu mengirimkan pesan bagi anaknya. Jadi bukan ibu kita mengucapkan selamat pada ibu, tapi bilang begini. Ibu-ibu bilang, ini hari ibu nih. Kalian ingat, ibumu yang melahirkanmu, ibumu yang mengandungmu, dan katakan, rahim ibumu bukan tempat bibit calon koruptor. Rahim ibumu bukan tempat lewatnya koruptor. Dan ibumu tidak melahirkan calon koruptor. Karena itu nak, jangan kau korupsi. Karena itu memalukan ibu. Masya Allah. Jadi di hari ibu ingatkan orang bahwa ketika tadi bilang ada orang diproses begini, kita itu kan sebenarnya yang paling berat merasakan tuh ibunya kalau ibunya masih ada. Dan ibunya akan bilang, rahim ibuku tempat dia dulu tumbuh besar. Dan saya selalu garis bawahi, kalau ibu yang mengatakan, nak jangan kau korupsi, insya Allah semua pejabatnya akan getar. Kalau yang mengingatkan itu kita-kita ini lain, tapi kalau ibunya yang bilang, karena itu saya bilang tulis saja ibu. Kalau ibu bisa SMS, tulis SMS. Kalau enggak, tulis surat. Bilang, nak jangan kau korupsi, karena rahim ibumu bukan tempat lewatnya calon koruptor. Itu. Masya Allah, Masya Allah. Wah, ini sangat mencerahkan. Harusnya Bapak tetap Menteri Pendidikan campur gubernur. Tapi ini perkataan hikmah yang besar hadirin. Karena pasti seorang ibu malu luar biasa ketika anaknya mendapatkan aib, benar, yang mungkin dirasakannya beda dengan kita. Ibu-ibu, ini inspirasi besar bagi para ibu untuk mengingatkan, nak, rahim ini bukan untuk melahirkan orang yang jahat, bukan untuk melahirkan orang yang merugikan orang lain. Terus saja ingatkan Bu, karena anak tidak akan pernah lupa bahwa dia dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Terima kasih Pak, ini benar-benar bekal bagi kita nih. Insya Allah. Baik, bagaimana rasanya jadi seorang gubernur Pak? Dengan menteri bedanya apa Pak? Kan menteri dengan gubernur secara duniawi mah ya, lebih rendah. Jadi duniawi mah ya. Gini, ini kalau gubernur itu, gubernur Jakarta ya. Gubernur Jakarta itu
kalau menteri pendidikan atau menteri siapapun yang diurus se-Indonesia, tapi satu bidang, tapi se-Indonesia. Jadi kalau ditanya bidang pendidikan dari Aceh sampai Papua, itu urusannya. Kalau gubernur yang diurus satu wilayah tapi semua bidang, semua bidang, dari mulai gorong-gorong, tadi pagi kita bersih-bersih gorong-gorong, sampai urusan yang sangat-sangat elit sekali semuanya. Tapi yang terasa sekali begini, sesudah jadi gubernur saya tidak pernah ke airport, jarang sekali ke airport, perginya Merunda, Kebayoran Lama, Cilincing, Ciputat. Kenapa? Ya memang urusannya Jakarta. Sampai saya itu datang ke airport tahun lalu, kaget lihat Terminal 3 itu. Saking tidak lihat perubahan di tempat itu, saking jarangnya ke airport. Karena Jadi, itu daerah Banten Pak, bukan Jakarta, bukan wilayah Pak. iya, mau ke Halim juga begitu. Kita urusannya nggak ada yang keluar kota, semua urusannya di Jakarta. Tapi yang menariknya, yang saya merasa bersyukur di Jakarta dengan tugas sebagai gubernur lebih banyak berinteraksi dengan warga, lebih banyak ketemu dengan masyarakat. Kalau di kementerian itu berada di tataran pembuat kebijakan, soal kurikulum, soal jadwal sekolah, soal kebijakan-kebijakan semuanya. Tapi kalau gubernur bicaranya pelaksanaan, implementasi. Dan karena itu juga, ini yang saya baru rasakan juga, kalau kementerian sibuknya Senin sampai Jumat. Kalau gubernur sibuknya Senin sampai Jumat, lalu itu Jumat pertama, lalu Jumat kedua, Jumat ketiga, lalu Senin lagi, Pak. Jadi nggak ada Sabtu Minggu. Nggak ada ya. Justru kegiatan warga adanya hari Sabtu dan Minggu, karena warga liburnya hari Sabtu dan Minggu. Jadi majelis-majelis, acara-acara, dari mulai bersih-bersih kampung sampai imunisasi, semuanya dilakukannya hari Sabtu dan Minggu. Jadi dari sisi kesibukan beda, tapi satu hal yang saya rasakan sama, bahwa dua-duanya itu memberikan kesempatan untuk kita membuat makna pada lingkungannya. Dan mudah-mudahan kita bisa mendekati sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan makna yang faedah yang besar untuk lingkungannya. Mudah-mudahan. Masya Allah, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik Pak, menjadi seorang pemimpin tidak akan pernah memuaskan setiap orang. Pasti ada yang kurang puas, ada yang tidak puas. Sesempurna apapun yang dilakukan, pasti ada yang tetap komplain. Nabi Muhammad saja yang sempurna, tetap ada yang tidak suka, apalagi kita-kita yang banyak kekurangannya. Bagaimana Bapak menyikapi? Perasaan saya jadi kayak pembawa acara ya. Saya lagi ngomong dan lagi mikir loh, hari ini saya statusnya berbeda. Jadi mata AA ini. Bukan mata Najwa, mata AA. Pak Ipo sambil belajar ya. Siapa tahu suatu saat jadi mata-mata ya. Nah, seperti menutup Alexis ya. Saya ingat demo itu demi demo sudah dari dulu. Bahkan ada yang demo pingsan karena terlalu keras berteriak, dia kekurangan oksigen. Alexis tetap menang, dia yang teler ya. Nah, katanya saya belajar dengan satu tanda tangan saja. Nah, ini pasti tidak mudah tanda tangan begini. Saya tidak masuk ke wilayah teknisnya ya Pak ya. Tetapi wilayah ketauhidan, karena ini majelis tauhid. Bagaimana Bapak menyikapi pro kontra atau sesuatu yang memang tekanannya besar? Silakan Pak. Ya. Dan sebetulnya jawabannya tadi Agim sudah sampaikan. Saya Agim kalau banyak fitnah, ada kritik, ada serangan, ada kata-kata yang kasar, macam-macam lah. Saya selalu menjawab dengan mengutip persis seperti Agim sampaikan. Lah kok Anies, siapa sih dia? Rasulullah saja yang uswatun hasanah, yang sempurna itu mandi fitnah. Bayangkan kita.
Jadi tidak usah kaget kalau ada orang yang masuk mau di atas panggung begini nih. Atas panggung itu artinya jadi perhatian, ambil keputusan. Itu sesuatu yang menjadi pengambil keputusan, pengambil kebijakan, itu sudah sorotan. Kalau mau masuk ke wilayah publik, maka jangan berkeluh kesah soal dimarahin, soal dikritik, jangan. Karena itu sepertinya bagian dari sunatullahnya nih, yang namanya pemimpin itu adalah alamat kotak posnya kritik. Kotak posnya kritik itu di mana? Pemimpin. Itu kotak posnya. Terima semuanya. Nah, jadi saya dari awal sudah sering mengatakan pada diri sendiri begitu. Lalu bagaimana dengan masyarakat? Saya menemukan beda sekali. Masyarakat sehari-hari dengan masyarakat medsos. Di medsos ini tidak ada interaksi, Jadi, tapi kalau di warga, dan studinya menunjukkan bahwa interaksi di warga itu jauh lebih kuat maknanya daripada interaksi perdebatan di medsos. Karena itu saya katakan saya tidak terlalu khawatir atas apa yang ditulis di medsos hari ini. Saya lebih khawatir atas apa yang ditulis para sejarawan nanti dan pertanggungjawaban kita nanti di hari kelak. Itu yang lebih dikhawatirkan. Karena kalau keramaian di medsos tidak akan pernah selesai. Lalu kalau mengambil keputusan, tadi bilang soal Alexis. Alexis simpel aja, waktu itu kita sudah dari awal mengatakan bahwa kami akan tutup tempat-tempat yang melakukan pelanggaran perda, terutama terkait dengan prostitusi. Tegas saja. Nah, lagi-lagi ini tangan-tangan Allah. Boleh cerita di belakangnya ini peristiwa itu? Boleh ya. Mau nggak dengerin? Ini jauh-jauh mau dengar, Pak. Jadi saya bertugas mulai tanggal 16 Oktober. 16 Oktober bertugas. Lalu ada tempat hiburan ini yang izinnya habis bulan Agustus, tapi belum diperpanjang. Baru masukin perpanjangannya tanggal 13 hari Jumat. Tanggal 16 saya mulai tugas. Begitu saya mulai tugas, saya panggil semuanya, saya katakan tidak ada perpanjangan tanpa izin dari gubernur. Semua urusan. Karena saya mungkin baru mau tugas, belum tahu apa saja. Tahu-tahu pada nyelonong gitu perpanjangan. Jadi saya katakan tidak boleh ada perpanjangan tanpa izin gubernur. 2 hari kemudian kepalanya datang, Pak, ini ada yang mengajukan perpanjangan, namanya Alexis. Oh, ini yang ditunggu. Gitu. Jadi pucuk dicinta ulam tiba ya Allah yang ngatur. Padahal itu makanya Allah yang mengatur. Dan kita coba kalau dia sudah memperpanjang bulan Agustus, kan habis Agustus, maka saya harus membatalkan. Kalau ini saya tidak pernah membatalkan, saya hanya mengatakan saya tidak perpanjang. Kalau tidak diperpanjang artinya tidak boleh beroperasi. Kalau saya membatalkan, maka pemerintah mengubah keputusan. Betul tidak? Dari diizinkan jadi dibatalkan. Kalau ini kami tidak beri izin. Terus Pak, tenaga kerjanya, loh, wong izinnya habis kok tenaga kerja. Pada saat Anda merekrut orang, Anda tahu izinnya habis bulan Agustus. Udah tahu. Kita kalau bikin usaha kan begitu. Tahu izinnya 2 tahun, ya jangan ngerekrut orang untuk kerja 3 tahun. Betul tidak? Jadi yang kami lakukan kemarin itu adalah menutup dengan cara tidak memberikan perpanjangan. Dan begitu itu mereka nggak bisa nuntut. Kalau saya membatalkan, mereka bisa nuntut. Kami menuntut, apa dasarnya kami dibatalkan? Kalau ini, wong kita udah tahu kelakuannya gimana, nggak kita terusin izinnya. Jadi alhamdulillah secara legal aman, sama sekali tidak ada konsekuensi. Dan alhamdulillah kalau bicara tentang rezeki, banyak yang waktu itu bilang, Pak Anies
nutup prostitusi, nutup tempat hiburan seperti itu, nanti pendapatan Pemda DKI turun, nanti pendapatan pemerintah turun. Itu dikatakan semuanya. Anda boleh cek sosmed, boleh cek media online sekitar akhir Oktober, semuanya pada bilang pendapatan turun. Sebaliknya, Allah mentakdirkan DKI tahun ini pertama kalinya target pendapatan naik dan melampaui target sampai 103% dari yang kita dapat. Alhamdulillah. Jadi sumbernya diganti, yang itu ditutup, dan sebetulnya yang ditutup bukan cuma satu, cuma yang ramai satu, kan yang terkenal satu. Kalau yang lainnya kurang terkenal, mungkin karena dulu nggak pernah di demo, jadi kurang terkenal. Yang lainnya kita tutup, cuma nggak jadi berita. Dan apa yang terjadi? Justru pendapatan kita pertama kali melampaui 100%. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang membuka, menahan, mengunci rezeki itu cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan risau, bener aja, insya Allah barokah. Luar biasa. Boleh saya sedikit komentari, Pak Anis ya? Ahlan wa salam. Jadi perkara bab hina menghina ini bab yang seperti yang diungkapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna, tetap mandi penghinaan, berlumur fitnah dari orang lain, dan tidak berkurang kemuliaan beliau, karena setiap perbuatan kembali kepada pembuatnya. Masih ingat cerita tentang tukang mangga? Saya sambil istirahat Pak Anies ya. Ini mengulang kembali bagi yang baru datang. Tukang mangga bete, dibeli oleh seorang ibu-ibu, berapa ini mangga? Bu, gak usah banyak tanya, saya udah tulis di sana. Si ibu tersinggung, mending gak sopan kayak gini tukang mangga. Ibu-ibu rewel banget sih, panas, amit-amit saya gak akan beli ini, biarin, masih banyak pembeli yang lain, pergi. Rambutnya berdiri, kerudung membesar, hidung mendengus, mata terbeliak, kaki mengais-ngais. Saking marahnya, masuk ke pintu mobil, jebret, dibanting. Suami nanya, ada apa mah? Diam Pak, ini urusan harga diri wanita. Suami tidak punya salah sama sekali, menanggung resiko. Lalu anak dari belakang, mama, mana mangganya? Nanti. Coba hadirin, orang yang terpedaya oleh sikap orang lain. Suami segitu solehnya, hafiz Quran, didramatisasi, tetap kena getahnya. Untung ada ibu-ibu majelis taklim ini yang soleha, datang ke sana, berapa ini deh mangga? Bu, jangan rewel, tiap mangga udah saya spidolin. Oh ya maaf, saya beli sekilo deh. Sekilo, penampilan keren, cuman sekilo, nggak ngemodal banget. Ya maaf, saya perlunya sekilo. Beli 15.000. Bu, harga 15, duit ibu 20. Ibu tahu nggak keutamaan sedekah? Yang sedekah digugurkan dosa, diampuni oleh Allah, ditolak bala dan musibah, dilipat gandakan rezeki. Sedekahin ke saya Bu ya. Baik Bu, cuma 5.000 kecil, jangan riak loh. Baik, coba itu. Si ibu mah tenang aja. Dilihat nih oleh si ibu yang mendengus tadi. Bus ini bagaimana bisa sabar menghadapi tukang dagang error? Bu, saya perhatikan sikap ibu tadi, itu persis saya beberapa tahun yang lalu. Saya mudah tersinggung, saya mudah jengkel, saya mudah marah, akibatnya komplikasi penyakit saya. Darah tinggi, plus darah kental, dan kurang darah. Ada gitu penyakit kayak gitu, kaligata, ambeien, pokoknya komplikasi. Kata guru saya, penyakit lahir itu diakibatkan penyakit kolbu sebagian besar. Jadi bagaimana Bu ngobatinnya? Obatnya sederhana. Saya tidak mau diperdaya, dipenjara oleh perilaku orang lain. Saya tidak mau diatur oleh perilaku buruk orang lain. Saya hanya mau diatur oleh apa yang Allah sukai. Itu saja. Dia melotot, biarin,
itu mata dia. Kita juga punya mata sendiri, kedip, normal. Dia ngomong jelek, itu pilihan dia. Kenapa saya harus ikut ngomong jelek? Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek, dia melotot, kita melotot, dia menghina, kita menghina. Mau ngapain sekolah tinggi-tinggi? Kalau bisanya cuma niru keburukan orang, mau ngapain ikut majelis taklim? Kalau kerjanya hanya ngeladenin kebusukan orang, kita punya standar yang Allah sukai. Makanya dia ngomong jelek, kita ngomong baik aja. Dia melotot, kedip, dia nyebut monyet, hei monyet kamu, bukan manusia. Sembuh tuh penyakit. Saya juga udah nyobain Pak Anies dihina, udah tahu kan zaman saya dibully dulu. Ini saya tidak ngungkit-ngungkit masa lalu hadirin. Tapi apa salah saya coba Pak Anies, ya nggak? Sah menurut agama, sah menurut negara, 7 tahun dibully itu Pak. Masya Allah, Alhamdulillah. Tanpa dibully mungkin saya masih belum bisa mengenal Allah dengan baik. Justru dibully itulah yang membuat kita bisa menyadari bahwa penghinaan orang kepada kita jauh lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Makanya kalau saya baca yang menghina, cetek dibanding dengan aib saya yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu ada yang ngomong tuh, si ibu sih banyak omong, alhamdulillah, berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak aib. Itu beberapa teknik supaya makin kuat aja ya, kan baru setahun dibulinya, belum lama. 7 tahun Pak Anies saya tuh baru ringan-ringan, akhir-akhir ini saja. Untung ada pilkada. Baik, alhamdulillah. Mas Ipo mau nanya enggak? Saya mau nanya lagi ya. Bagaimana efek kegiatan yang padat dengan keluarga? Kan pasti waktu untuk keluarga jadi berkurang. Ya. Bagaimana nih Pak? Betul sekali. Jadi ini Agim salah satu tantangan kita yang tinggal di Jakarta. Baik yang tugasnya jadi gubernur maupun yang tugasnya lain-lain. Semuanya punya masalah yang sama. Berangkat pagi-pagi, pulang malam. Betul nggak? Banyak sekali. Banyak di kantor nih, staf yang berangkatnya 4:30 pagi dari rumah. Jam 5 pagi. Sudah sampai di kantor jam 6. Karena kalau berangkatnya lebih telat, macet, dan ini cerita jamak nih di Jakarta. Nanti pulangnya malam, tidak ketemu anak. Nah, saya juga mengalami hal yang sama. Karena itu kami sesudah pindah ke Jakarta, kami memutuskan untuk berbagi tugas. Jadi saya pagi berangkatnya itu tidak terlalu pagi. Kenapa? Karena saya biasanya pulangnya malam. Jadi pagi jadi kesempatan untuk ketemu dengan anak-anak. Jadi tiap pagi kita ketemu dengan anak-anak sebelum anak-anak pada berangkat ke sekolah. Lalu siang mereka di sekolah, saya juga kerja. Malam saya biasanya pulang malam, anak-anak sudah pada tidur. Lalu Sabtu dan Minggu diikhtiarkan untuk bisa kegiatan sama-sama. Mereka juga ada kegiatan di sekolahnya, tapi kita cari slot waktu yang kita bisa sama-sama. Lalu sering Jumat sore atau hari yang lain, ibu istri saya dengan anak-anak itu ketemuan di salah satu tempat di Jakarta, sehingga tidak harus tunggu ke rumah. Saya hari ini belum pindah ke rumah dinas, masih tetap di rumah saya di Lebak Bulus, karena anak-anak sekolahnya di sana. Dan kalau pindah itu saya dekat kantor, tapi anak-anak jauh ke sekolah. Jadi bagi tugasnya begitu, dari sisi waktu. Bisa nerima itu Pak keluarga dengan kesibukan Bapak sekarang? Alhamdulillah mereka. Tapi ada satu lagi yang saya ingin sampaikan selain waktu, adalah komunikasi. Jadi kapan saja mereka bisa telepon saya untuk urusan apa saja. Jadi kapan saja anak-anak tuh bisa, yang besar udah kuliah, yang kecil masih SD kelas 3. Yang SD kelas 3 belum punya telepon. Tapi kalau dia perlu sesuatu bisa telepon kapan saja, bisa bicara kapan saja. Jadi kedekatan itu dijaganya lewat itu. Tapi kuncinya menurut saya ada justru pada istri saya, bukan di saya.
Ferry namanya. Kalau Ferry di depan anak-anak berkeluh kesah, maka anak-anak saya akan semua berkeluh kesah. Kalau Ferry di depan anak-anak mengatakan bahwa ini Anis kurang waktu di rumah, Anis banyak di sini, banyak di sini. Bapak, misalnya nih, saya udah janjian, sering kejadian, udah janjian, nggak taunya acaranya nggak selesai on time. Jadi saya janjian sama anak-anak dan keluarga terlambat. Kalau saat itu ibunya anak-anak berkeluh kesah, maka anak-anak akan ikut berkeluh kesah. Saya bersyukur sekali bahwa saya ditakdirkan didampingi istri yang tidak pernah berkeluh kesah di depan anak-anak. Wah, mantap, mantap. Alhamdulillah. Dengar ibu-ibu. Saya rasa itu kuncinya. Dan saya sepakat Pak. Saya bersepakat Pak. Apalagi kalau kompak dua-duanya begitu ya. Maksudnya suami dan istri. Wah. Baik, Masya Allah. Sudah diam, hadirin jangan ikut campur. Masya Allah, karena saya sangat percaya bahwa keseimbangan itu akan membuat seseorang bisa memimpin dengan lebih bijak, ya. Beda dengan daya dukung rumah kurang, anak-anak kurang, dia tidak bisa maksimal memimpin. Kalau di rumah juga tempat keseimbangan hati itu tidak didapatkan. Ya. Sepakat tidak begitu, Pak? Sepakat ya. Bayangin, pokoknya, kalau ya di balik kesuksesan seorang lelaki pasti ada seorang perempuan. Ada beberapa orang ya, ibunya, bisa istrinya, bisa anaknya, tapi pasti itu menjadi bagian dari keseimbangan kemampuan mental seseorang. Sepakat ya Pak ya? Sepakat. Saya mendengar ini menjadi sangat yakin dengan itu. Sebagaimana yang saya rasakan. Bagaimana Pak? Soalnya memang saya bayangin, saya tidak terbayang kalau saya harus pulang malam sampai di rumah justru disambut dengan kenapa baru jam segini, kenapa? Alhamdulillah. Boleh dengan teman-teman yang membantu saya dekat, semuanya tahu persis. Tapi juga penting bagi saya untuk mengatakan apa adanya. Kalau memang pulangnya malam, jangan bilang pulang awal. Jadi katakan memang malam. Dan apa yang saya kerjakan diketahui sepenuhnya oleh istri, oleh keluarga. Jadi tidak ada, insya Allah nggak ada yang aneh-aneh kemudian. Jadi dengan begitu, kepercayaan itu, kesaling percayaan itu terjaga. Dan mudah-mudahan ini terus. Kami baru usia masih bawah AA, masih belajar A, masih belajar. Jadi belum tuntas ini. Mudah-mudahan didekatkan dengan ikhlas dan dimudahkan untuk jadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah Maha mendengar Pak. Insya Allah. Hal yang kita garis bawahi ya, komunikasi itu jadi dekat dengan 3 kuncinya. 1, aman. Jadi kalau komunikasi tidak aman, dikit-dikit dipotong, dikit-dikit dimarah, dikit-dikit disalahkan, nggak ada komunikasi. Jadi kalau ingin dekat dengan anak, jangan suka motong, jangan telepon hanya buat nyuruh sholat, pasti nggak diangkat teleponnya. Ya, pasti nyuruh lagi nih. Pokoknya harus aman, aman. Yang kedua, suportif, harus bersifat membangun. Bagaimana kita dengar istri beliau yang membangun terus, itu membuat nyaman kita tuh berdialog. Setiap orang pasti bisa bikin salah, benar? Ada seorang anak yang tidak mau masuk ke rumah, bukan anak saya cerita ini ya. Kenapa nggak mau masuk? Rupanya nilainya jelek. Tenang, nah nilai berapapun yang penting bisa jadi lebih baik. Berapa nilainya coba? 4 Pak. 4? Alhamdulillah, Bapak dulu 3 nak. Langsung ceria si anak. Gara-gara 3 Bapak belajar, Bapak jadi bintang kelas. Kamu ciri-ciri mau jadi bintang kelas. Tuh jadi akrab, benar? Coba 4 belet di mana? Macet tuh. Makanya harus suportif, membangun. Dan yang ketiga, seperti yang dikatakan beliau, terbuka. Yang bisa bikin potensi masalah itu adalah enggak terbuka. Kita harus mau terbuka kepada orang yang memang menjadi bagian dari hidup kita. Jadi enggak ada kecurigaan. Tuh, jelas? Bu, Ibu, apakah Ibu mau punya suami yang jujur? Yang jelas, mau? Tuh, dengerin Pak.
ya. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Sok salah wae, udah Pak terusin aja Pak. Ibu mah dibelain jadi nggak jelas gini. Tapi memang Pak Anies harus siap ya dengan beberapa sifat wanita. Bapak mungkin belum begitu paham, tapi saya agak paham tentang. Coba, ini pelajaran yang lama. Bu, ibu yang baik, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Lari ya Pak ya. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Nah begitulah kadang-kadang bicara dulu ya, baru berpikir. Udah mikir bingung dia. Udah bingung terus ketawa sendiri, tapi tidak minta maaf. Itu biasa adanya. Tenang aja Bu ya. Baik Pak Anies, semoga diistiqomahkan keluarga ini. Mas Ipo belajar terus, menyimak. Masih muda, tenang ya. Pak Anies, ini berkaitan dengan cita-cita Bapak. Jakarta tuh mau diseperti apakan dengan Pak Sandi Uno tuh? Ke arah mana dibawanya Jakarta ini? Ya, jadi Jakarta ini kota tempat begitu banyak sejarah Republik ini ditorehkan di sini. Ketika kita mengumandangkan kemerdekaan itu di Jakarta. Dan kenapa kita merdeka? Disebutkan 4, bisa melindungi semua, bisa mencerdaskan, bisa mensejahterakan, betul ya? Dan menjadi bagian dari dunia, itu. Karena itu kalau saya ditanya, apa yang ingin tercapai di Jakarta? Saya ingin yang dijanjikan kemerdekaan terbayar lunas di ibu kota ini. Terbayar lunas di ibu kota ini. Karena kenyataannya, hari ini, Agim, 3 juta penduduk Jakarta penghasilannya di bawah 1 juta rupiah. 3 juta penduduk Jakarta di bawah 1 juta rupiah. Padahal penduduk kita 10 juta. Kita biasanya kalau ngomong Jakarta yang dibicarakan kemacetan. Yang dibicarakan kemacetan itu penting kalau Anda sudah kerja. Kalau Anda menganggur, nggak ada soal kemacetan itu. Anda di rumah, nggak ada soal kemacetan. Jadi kemiskinan yang ada di Jakarta itulah prioritas utama kita untuk diselesaikan. Dan yang miskin siapa? Yang miskin kita ini, umat ini. 2 km, 3 km dari kita di sini. Lewat Jalan Nami Muruk, sebelah kirinya Jakarta Barat. Di sana kemiskinan ekstrim. Jalan ke utara kemiskinan ekstrim. Jadi Agim, kalau boleh saya sampaikan nomor 1, kita ingin membereskan ketimpangan di Jakarta. Disinilah mau lihat yang paling ekstrim miskinnya di Jakarta. Mau lihat yang paling ekstrim kayanya juga di Jakarta. Ketimpangan ini luar biasa. Jadi arahnya Jakarta mana? Arahnya bereskan kemiskinan. Kalau kemiskinan tidak bisa dibereskan, jangan harap kota ini akan bisa menjadi contoh bagi Indonesia ataupun ke dunia. Nggak bisa. Karena PR dalam kotanya saja tidak selesai. Ini, saya terus terang lihatnya ini sesudah kampanye. Sebelum itu saya juga nggak sadar. Saya tahu kemiskinan. Karena kami mengelola program mengirimkan guru-guru ke pelosok. Saya sudah ke pelosok ke tanah air. Tapi ketika saya datang ke sini, ke kampung-kampung di Jakarta, yang saya temukan adalah kemiskinan yang jauh lebih berat daripada kemiskinan yang saya temukan di pelosok. Di kampung, miskin dalam udara yang bersih, miskin dalam lahan yang luas, miskin dengan sumber daya yang tersedia. Itu tadi mangga, makanan, semuanya ada, ikan, miskin bersama keluarga besar. Tapi sampai di Jakarta, miskin dalam ruang yang amat sempit. 3 kali 4 dipakai 5 orang, 6 orang. Padatnya luar biasa, kumuh, kotor, tanpa pekerjaan yang jelas. Jadi kalau boleh saya ceritakan panjang nanti. Jadi kemiskinan. Yang kedua adalah pendidikan. Di Jakarta ini, masa sih Jakarta Utara itu yang lulus SMA cuma 52%. 48% anak kita tidak pernah lulus SMA. Ini ibu kota. Tempat yang dari kita ini, dari Masjid Istiqlal ini hanya beberapa kilometer, Jakarta Utara itu.
Separuh. Kalau nggak lulus SMA itu, daftar office boy aja nggak bisa. Ini ibu kota. Jadi yang nomor 2 adalah pendidikan. Kita kalah sama beberapa kabupaten di Papua. Jumlah persentase yang lulus. Pendidikan, bukan hanya lulusnya, tapi insya Allah kualitasnya. Dan kalau kita bicara akhlak, akhlak itu dapat lewat apa? Pendidikan. Pendidikan. Bagaimana bisa membangun kota bagus jika warganya tidak terdidik? Karena itu pendidikan kunci. Yang ketiga adalah lapangan pekerjaan. Orang datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Lapangan pekerjaan di sini harus dibuka, dikasih kesempatan. Jakarta harus setara. Kemarin kami buat keputusan bahwa Jalan Sudirman dan Tamrin harus terbuka untuk sepeda motor. Kita putuskan, ramai Kak dikritik. Kenapa kami mengizinkan sepeda motor? Ini bukan, sok simpati, mau cari hati. Bukan. Kami lihat data. Satu hari di Sudirman Tamrin ini, dari mulai ujung BI sampai ke Ratu Plaza, setiap hari ada 480.000 delivery ke jalan ini. Pesan makanan, nganter gadget, ngasih pesanan ini, jemput, 480.000 per hari. Siapa itu? Orang kecil semuanya. Orang kecil, nggak ada yang naik mobil Pak. Itu dari mana datanya? Alhamdulillah kita punya perusahaan-perusahaan digital yang kemudian mereka dari data itu kita tahu. Nah, kalau kita tidak buka jalan ini, maka kesempatan untuk sejahtera di Jakarta akan hanya dimiliki oleh sebagian orang. Jadi kalau boleh dibilang 3 itu, nomor 1 bereskan kemiskinan, yang kedua adalah soal pendidikan, yang ketiga soal lapangan kerja, baru habis itu adalah kita bicara tentang transportasi, banjir, sampah. Dikerjakannya bareng-bareng, tidak boleh tidak. Tapi prioritasnya itu artinya, kalau prioritas itu terlihatnya di mana? Di anggaran. Semuanya dikerjakan. Besarnya anggaran menunjukkan prioritasnya kemana. Bayangkan, pembangunan itu, sebagian bangunan itu bisa dibangun 1 kilometer itu bisa 500 miliar. Tapi untuk kampung miskin berapa uang yang dialokasikan? Jadi itu kira-kira prioritasnya. Insya Allah mudah-mudahan diberi kemudahan untuk menjalankannya. Tuh kan kita mah nggak pernah membayangkan juga ya. Ada yang seperti ini, kita merasa Jakarta metropolitan saja. Karena kita lulus SMA, kita merasa semua orang lulus saja. Karena kita punya pekerjaan, kita merasa setiap orang udah kerja. Padahal ternyata begitulah amanahnya. Baik, yang terakhir nih sebelum kita tutup, siapkan dulu buat sedekah hadirin ya. Masih ingat sedekah tuh yang di YouTube itu yang 100.000 dengan 1.000, ingat nggak? Itu kebanyakan mikir tuh ya. Ada yang sedekah jamaah ngeluarin 2 lembar 100.000 dengan 1.000, mikir yang mana, aduh 100. Akhirnya diputuskanlah yang 100.000 dilipat dan dimasukkan ke saku, yang 1.000 dimasukkan ke kotak infak. Tahu-tahu ada kakek-kakek dari belakang ngasih uang 100.000. Kaget, saya aja cuma 1.000, kakek nggak kelihatan keren, sedekahnya 100.000. Luar biasa sih kakek. Masukin lagi ke kotak infak, ditepuk lagi dari yang belakang, itu jatuh dari saku. Nah gitulah. Hati-hati yang pelit-pelit ya, ini hanya peringatan saja ya. Kalau saudara sedekahnya pelit, coba tes keimanan mah gampang, dari ini aja. Kalau punya uang 120.000, mana yang dimasukin ke sini? Jujur dulu, ini jujur dulu. 20, tambah rezekinya jadi 125.000. Berapa yang ke sini? 5.000. Jadi 127.000 berapa? 2.000 lagi, Pak. Baik, Pak Anies, apa yang Pak Anies harapkan dari jamaah ini? Tadi sudah jelas cita-cita. Sekarang apa yang bisa kami lakukan nih? Yang pernah milih kan waktu itu? Benar? 2 atau 3? Silakan, apa yang diharapkan, keterlibatan apa nih dari masyarakat Jakarta ini? Ya,
Terima kasih ya Hakim. Kami berharap bahwa saudara-saudara semua yang di sini ikut merasa sebagai warga Jakarta. Kalau merasa warga Jakarta itu merasa memiliki. Kalau ini contoh nih, kita lewat parkiran di depan rumah nih, ada beberapa motor kotor. Kira-kira kalau kita mau bersihkan, bersihin semua motor atau motor kita sendiri? Motor kita sendiri, karena kita merasa memiliki motor. Kota ini banyak sekali penghuninya yang tidak merasa memiliki kotanya, sehingga buang sampah di mana saja. Ada masalah diam. Contoh nih, contoh masalah. Anak-anak main pinggir jalan. Kalau itu ada kita, oh ditegur. Jangan kau main di pinggir jalan, bisa kena tabrak nanti. Betul tidak? Tapi kalau ada anak orang lain ditegur tidak? Sebentar. Maaf. Ya, terima kasih. Karena itu saya mengajak pada kita semua, mari jadi merasa warga Jakarta. Dan hari-hari ini saya usul bersihkan lingkungan. Saudara-saudara semua, ajak warga membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan itu bersihkan sampah. Jangan biarkan sampah ada di mana-mana. Saudara-saudara semua, Agim, Jakarta ini setiap hari terkumpul sampah. Mau tahu jumlahnya berapa? Sampah di kota Jakarta per hari 7.000 ton. 7.000 ton. 7.000 ton sampah per hari. Berapa truk itu, Pak? Waduh. Udah ribuan truk gitu. Setiap hari. Kenapa? Karena kita umumnya membuang sampah di mana saja, kapan saja. Jadi anjuran saya nomor 1 soal sampah. Tolong bantu bersihkan. Yang kedua, kalau ada kegiatan di kampung, ikutlah. Dari mulai majelis taklim, maulud, pertemuan RW, pertemuan RT, saudara-saudara semua yang di sini jangan pasif, apalagi yang muda-muda. Ikut terlibat. Kenapa ini penting? Karena yang senyatanya membangun masyarakat itu adalah masyarakat sendiri. Pemerintah itu menyiapkan infrastrukturnya, jalanannya, paritnya, airnya, tapi sosial masyarakatnya ya masyarakatnya sendiri. Karena itu semua jamaah di sini saya harap kalau boleh mereka itu jadi motor-motor penggerak di kampungnya masing-masing. Karena itu yang kemudian bisa membawa perubahan di masyarakat di Jakarta. Bagian kami tanggung jawab untuk menyiapkannya, menyiapkan infrastrukturnya. Tapi saya meminta pada saudara-saudara semua di sini, tunjukkan ketika kami yang menang, kita semua menang, maka kita bukan hanya mengandalkan pemerintah berbuat, tapi kita semua ikut berbuat dan bertindak. Itu aja. Masya Allah. Boleh saya sedikit cerita pengalaman di pesantren, Pak? Kecil sekali pesantren Darut Tauhid. Mangga. Jadi kalau kita ingin merubah sesuatu, rumusnya 3M. Ingin Jakarta berubah nih, ingin Indonesia berubah, maka 3M. Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Ulangi. Mimnya kurang panjang. Mulai dari diri sendiri. Ulangi. Yang kedua, mulai dari hal yang kecil. Dan yang ketiga, mulai saat ini. Ulangi coba Pak Gubernur. Mulai dari diri sendiri. Dua, mulai dari hal yang kecil. Dan tiga, mulai dari saat ini. Sebab kalau kita hanya menuntut orang lain berubah, tidak ada yang berubah. Kita yang harus, tapi banyak yang harus dirubah. Kalau tumpukan bata sangat banyak, lihat bata terdekat, ambil dan pindahkan. Karena hanya melihat tumpukan bata tidak ada yang pindah. Nah, kami mencoba begitu Pak di pesantren. Saya ingin sekali
sendal di masjid itu rapi. Daripada saya nyuruh tiap santri masuk masjid rapiin sendalnya, lama-lama takut kualat, makanya sendal dirapiin kiai. Jadi ingin toilet bersih, tiap tungguin bawa sikat, gosek. Nanti yang masuk, hah, disikat. Makanya kalau ingin merubah apapun, ubahlah diri kita sendiri. Beda rasanya kalau kita mengubah diri sendiri, asa ada nikmat tersendiri daripada hanya menuntut orang lain yang berubah. Dan jangan yang gede-gede, kalau nggak bisa yang kecil tapi dilakukan. Dan jangan nanti, karena nanti belum tentu ada. Untuk sampah kami juga ada rumus, Pak, namanya TSP. Ulangi, tahan dari buang sampah sembarangan. Ada sampah, tahan, nggak boleh dilempar. Yang kedua, simpan sampah pada tempatnya, jangan dibuang, nggak masuk nanti dia, nambah kerjaan. Simpan. Kalau buang sampah kan begitu, kalau simpan insya Allah tepat. Dan sampah tuh tidak boleh diperlakukan hina, karena dia juga bisa manfaat kalau dikelola dengan baik. Simpan. P-nya, pungut sampah adalah sedekah. Kira-kira nambah nggak sampah, Pak? Enggak. Di pesantren kami bersih, rumusnya ini, tiap yang punya sampah tahan. Kalau nggak menemukan tempat sampah, saku. Nanti ketemu tempat sampah baru dimasukkan. Tiap lihat sampah, sedekah, ambil. Makin banyak sampah yang diambil, makin sedekah. Sampah tidak nambah, yang ada malah habis. Tamu berdatangan dari sana sini, dikasih rumus. Tamu silahkan datang, bawa kembali sampahnya ke tempat asal, gitu. Jadi nggak nambah. Jadi tiap bis itu diharapkan punya keranjang sampah, dimasukkan, bawa lagi ke tanah air mereka. Bagaimana menurut Pak Gubernur? Keren itu. Iya, betul sekali. Itu yang harusnya dilakukan. Jadi bahkan kita sekarang sudah mulai harus memilih barang yang tidak meninggalkan residu, sisa. Nih mau belanja, bawa tas, jadi nggak perlu ambil plastik, tas kresek tuh, sehingga nggak ada sampahnya, karena kita bawa tas. Nanti waktu beli barangnya juga milih barang yang nanti bisa didaur ulang sama yang tidak bisa didaur ulang. Jadi di rumah juga begitu, kalau ada acara mau pilih pakai gelas plastik atau mau pilih pakai gelas yang bisa didaur ulang, yang kaca nih yang bisa dibersihin, bisa ini. Jadi itu saya setuju sekali. TSP. Kami bisa bantu untuk insya Allah melatihnya, nanti Pak, kita ya. pakai buat di Jakarta ini. Ada lagi, Pak, belum selesai ya. Apa? Namanya kalau di kami itu menentukan sekali orang bisa naik pangkat, naik kelas tuh. BRTT. Ulangi, bersih, rapi, tertib, teratur. Ulangi, Bersih, rapi, tertib, teratur. sana harus begitu. Tempat makan BRTT, kamar BRTT, parkir BRTT. Kalau santri tidak BRTT nggak naik tuh walaupun pintar, karena dia sudah tidak bertanggung jawab untuk dirinya dan untuk orang lain. Mau apa pintar orang tidak tanggung jawab. SD berapa tahun? SMP, SMA 12 tahun sekolah, ada yang nyimpen sampah pada tempatnya aja nggak bisa tuh, Pak. Belajar apa 12 tahun, kuliah 5 tahun, parkir motor aja nggak bisa pada tempatnya. Belajar apa? Pinter nggak ada gunanya, gelar tinggi nggak ada gunanya kalau dia zolim, karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya namanya zolim. Merokok, maaf ya Pak, menurut saya itu ke paru-paru zolim, ke paru-paru orang zolim. Merokok yang baik itu dikunyah, mungkin asal nggak ada asapnya. Kalaupun mau pakai merokok, dibungkus kepalanya pakai kantong semen, jadi utuh bagi dirimu seorang. Bagaimana Pak?
BRTT ini penting Pak, budaya BRTT. Ya, bagus tuh. Jadi TSP Ke BRTT sama nantinya bersih, BRTT. ya BRTT bersih, rapi, tertib, teratur. Karena kalau sudah begini nyaman Pak, nyaman ya. Dan ini yang disampaikan AA ini mendasar. Karena yang namanya budaya itu sebenarnya kata lainnya kebiasaan. Jadi tidak ada yang namanya budaya bersih itu datangnya lewat pengajaran. Adanya lewat pembiasaan. Jadi mau diajarin berkali-kali, itu yang terjadi di kita. Diajari berkali-kali, terus menerus, tapi tidak ada proses pembiasaan. Karena itu tidak jadi kebiasaan. Jadi yang penting nanti kita coba jadikan kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan pribadi, kebiasaan kelompok, kebiasaan masyarakat, mudah-mudahan bisa menjadi kebiasaan kota, insya Allah. Mungkin ke depan Pak, semua majelis ini pulangnya dibagikan buku kecil. Ya Pak, seperti TSP, setuju tidak Pak? Nggak apa-apa, nanti kami cetakan. Kalau nggak ada biaya, biarlah kami sendiri yang membiayai. Tapi masa sih nggak ada ya nggak? Sebagai bonus aja Pak, sedikit lagi. Nanti makanya Pak Anies silakan mampir ke pesantren Bandung, belum ya Pak ya? Nah nanti sebagai gongnya adalah karakternya itu bebas komiba. Nah, ada lagi nih rumus, berantakan, rapikan, basah, keringkan, kotor, bersihkan, miring, luruskan, bahaya, amankan, bebas komiba. Oh ya, jadi standar, lihat keset miring, luruskan. Ke toilet ada peninggalan orang yang berkesan, bersihkan. Nggak usah nanya, nggak akan ada yang ngaku, benar? Lihat ini miring apa tuh, hiasan dinding miring, luruskan. Karena pernah ada seorang penceramah pakai kopiah hitam begitu Pak, semangat, saudara-saudara, menceng ke sini. Padahal ceramahnya sedih, tapi tetap orang ketawa karena miring, hadirin. Dan setiap bahaya, lihat ada duri, ambil, ada puntung rokok, ambil. Kalau itu sudah menjadi karakter kita, bebas komiba, kita bisa beramal banyak sekali dalam hidup ini. Aneh tapi nyata, hasilnya lingkungan kita menjadi BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Dengan kata lain, kami siap bekerja sama Pak dengan Pak Gubernur, karena tidak hanya cuman milih, kita pun harus tanggung jawab untuk bisa melaksanakan apa yang kita cita-citakan bersama. Mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum Terima Bapak kasih. meninggalkan dunia yang acara yang fana ini Pak. Maksudnya apa ini Kak? Ya. Gini, saya terima kasih sekali. Saya ingin sampaikan sebagai pribadi dan sebagai gubernur bahwa telah secara rutin datang ke Jakarta dan ikut mewarnai suasana, ikut menumbuhkan akhlak warga Jakarta. Atas nama pemerintah provinsi saya menyampaikan terima kasih. Terus yang kedua, saya ingin sampaikan juga apresiasi kepada semuanya yang selama ini sudah terlibat di kegiatan warga. Saya ingin mengajak lebih intensif. Dan saya berharap Bapak Ibu semua di sini yang disampaikan oleh Agim itu, ini saya dengarkan, saya sering mendengar rekamannya. Sering, bahkan dulu alhamdulillah waktu haji kita sebelahan tenda nih, satu maktab kita ketika di Mina di sana. Ini harus bisa menjadi refleksi bagi kita semua. Untuk apa? Kekuatan dari, kalau boleh saya komentar sedikit, kemampuan ini adalah merefleksikan apa yang dijalaninya. Tidak semua kita menjalani hal yang sama, tapi tidak semua kita mau merefleksikan atas apa yang kita jalani. Kalau kita merefleksikan apa yang kita jalani, muncul apa? Hikmah. Kalau muncul hikmah jadinya pengalaman. Ada orang menjalani hal yang sama, sama-sama jadi supir, sama-sama nyupir 2 tahun, tapi yang satu setiap waktu refleksi atas apa yang dikerjakan. Dalam waktu 2 tahun, dia nilai pengalamannya seakan-akan 5 tahun dibandingkan dengan yang hanya menjalani sebagai supir. Dalam menjalani kehidupan merefleksikan dan ditambah lagi refleksinya ini
dengan prisma. Prismanya apa? Prisma tauhid. Jadi sudut pandangnya adalah sudut pandang tauhid. Karena itu setiap kali melihat fenomena justru bisa mendekatkan kita kepada Allah. Saya membayangkan lebih banyak lagi keluarga yang insya Allah bisa melahirkan dan mendidik anak-anaknya sehingga bisa seperti Agim ini. Reflektif dan bisa kemudian mengambil hikmah dari yang jalani dan melihat dari sudut pandang lain. Tadi itu cerita tentang orang yang marah, bagaimana lihat dari pandangan lain. Kita kan melihatnya lucu, geli gitu bukan? Kenapa? Karena beliau mengungkapkan sesuatu yang normal, cuman kita nggak kepikir. Itu memikirkan yang tidak terpikir. Jadi mudah-mudahan majelis yang rutin ini menjadi hikmah bagi kita semua, bukan saja di tempat ini tapi kita laksanakan dalam keseharian nanti. Terima kasih. Alhamdulillah. Mas Cipo, ada itu yang terakhir sebelum meninggalkan acara yang fana ini. Baik, sahabat sekalian, ada yang mau berikrar syahadat. Acara kita mendengar yang syahadat, lalu kita bertafakur sejenak, mengevaluasi perjalanan hidup kita dan tutup doa ya. Terima kasih. Ahad bulan Februari insya Allah Habib Nabil Mustawa akan ikut bersama kita di sini. Mudah-mudahan bisa dapat ilmu, pengalaman juga dari beliau. Baik, kita dengar dulu syahadat ya. Pak Anies jadi saksi dulu ini. Kepada Zidan, mana ada Zidan di sana? Ya, terima kasih bersama ibunya juga ya. Ya, boleh duduk di sana saja cukup. Alhamdulillah. Zidan Al-Fadino ya, Masya Allah. Sekarang akan bersyahadat bersama ibunya ini, Ibu. Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah siap? Kita tidak berpanjang kata, langsung saja ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain jadi saksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada ilah tiada ilah Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan keluarga ini keluarga yang beriman teguh. Jadikan hamba-hambamu ini menjadi hamba yang istiqomah dalam Islam. Jangan cabut nikmat iman kami semua ini ya Allah. Wafatkan kami dalam Islam, muliakan hidup kami dengan Islam, dan jadikan kami menjadi benteng dan cahaya bagi sebanyak-banyaknya hambamu. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Bapak, sekarang sudah menjadi saudara seiman. Masya Allah. Baik hadirin, waktu kita tinggal 10 menit. Mari sejenak kita tundukkan hati kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada berita duka, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ustadz Hilman Rosyad, salah seorang dari pembina Darut Tauhid, telah berpulang. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah memuliakannya, mengampuni seluruh dosanya, melapangkan kuburnya, menerima semua amal solehnya, memuliakan keluarga dan keturunannya dunia wal akhirat.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Ya Sami ya Bashir, ya Dzal Jalali wal Ikram. Duhai Allah yang Maha menatap, berkahilah majelis ini. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Duhai Allah yang Maha baik, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni segala sikap perilaku kami yang melukai hati ibu dan bapak kami. Berikan kesempatan kami bisa menjadi hamba-Mu yang berbakti. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami. Sayangi ya Allah. Jadikan sisa usianya penuh berkah. Karuniakan akhir hayat husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisab. Jadikan ibu bapak kami ahli sorga. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ampuni dan sayangi para ulama, guru-guru kami yang menjadi jalan kami dapat mengenal-Mu, mengenal jalan-Mu. Berkahi ilmunya ya Allah, berkahi keluarga dan keturunannya. Jadikan setiap kebaikan yang dapat kami lakukan mengalirkan ganjaran bagi orang tua dan guru-guru kami ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Duhai Allah yang Maha tahu, ampuni dan sayangi hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk kami. Lipat gandakan kemuliaan dunia akhiratnya ya Allah. Jua ampuni hamba-hamba-Mu yang kami sakiti, yang sengaja maupun tidak sengaja. Bukakan hatinya agar lapang memaafkan kami. Ya Allah, ampuni hamba-hamba-Mu yang menyakiti kami. Beri hidayah dan taufik agar tidak menyakiti siapapun. Bukakan hati kami untuk ridho dan memaafkannya. Ya Allah, ampuni para pemimpin kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu, yang mencintai-Mu dan merindukan-Mu. Karuniakan kepada kami pemimpin yang dapat membimbing kami istiqomah di jalan-Mu. Kami berlindung kepadamu ya Allah, dari siapapun yang mengkhianati-Mu, dari siapapun yang menjauhkan kami semua dari-Mu. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan, fi kulli zaman. Ya Allah, jadikan bangsa ini bangsa yang Engkau berkahi. Engkau tahu setiap rahasia. Kullillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berkahi sisa umur kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa barakatan fil rizq, wa ziyadatan fil ilm. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yaqinan sadiqan, wa qalban khashian. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang maha menatap, kabulkan doa-doa kami ini ya Allah. Sembuhkan yang sedang sakit, berikan jalan keluar yang dihimpit masalah, lepaskan dari lilitan hutang piutang, mudahkan segala urusan yang Engkau ridhoi, jauhkan dari bala fitnah wal musibah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih seluruh jamaah sekalian. Sampai jumpa minggu kedua, ahad kedua di bulan Februari. Semoga ada umur kita bertemu kembali. Mas Ipo terima kasih. Mang Anis atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya